Selamat sore semuanya, luar biasa. Senang sekali kita walaupun dengan keterbatasan yang ada, masih tetap bisa ibadah walaupun melalui Zoom. Tapi saya senang sekali karena ada wajah-wajah yang luar biasa yang sudah lama tidak bertemu, kita bisa bertemu via Zoom. Kemudian sampai dengan saat ini puji Tuhan ada 26 ibu-ibu yang bisa join. Mudah-mudahan terus masih ada banyak ibu-ibu yang bisa join di ibadah Komisi Wanita pada sore hari ini ya. Mari kita mulai ibadah kita sore hari ini. Kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau bersaat teduh terlebih dahulu. Ibu-ibu, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan lebih sungguh mengucap syukur kalau Tuhan begitu luar biasa memberikan kasih-Nya untuk setiap kita, terutama ibu-ibu yang luar biasa saat ini. Mari kita masuk di dalam doa dengan ucapan syukur, dengan hati penuh, datang ke hadirat Tuhan dengan rendah hati, kita mau sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kalau saat ini kami bisa bersama-sama Tuhan, beribadah walaupun via Zoom, tapi kami rindu Tuhan, kami yakin hadirat Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan melawat setiap kami ibu-ibu yang hadir pada sore hari ini, sehingga kami semua diperbaharui hari lepas hari, kami terus mempunyai iman yang bertumbuh Tuhan, dan firman yang sebentar akan kami dengar pun terus akan berakar, bertumbuh dan berbuah Tuhan, menjadikan hidup kami berarti, menjadikan hidup kami tetap walaupun di tengah gelombang, di tengah badai yang mungkin berat kami harus hadapi, tapi kami yakin dan percaya bersama mengandalkan Engkau, kami bisa berjalan bersama Engkau Tuhan. Kami bisa melewatinya bersama Engkau. Tuhan Yesus, ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan juga yang membawakan firman Tuhan. Biarlah setiap kami Tuhan bisa sama-sama belajar firman Tuhan, mendengarkan, duduk diam, untuk sama-sama bertumbuh di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu-ibu, kita tahu Tuhan tiada yang mustahil. Segala sesuatu pasti kita bisa lewati bersama-sama dengan selalu bersyukur. Mari kita angkat satu pujian, Dekat Bapa. Bapa, semakin indah, indah ku rasa. Aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala raja, dan ku bernyanyi bagi Dia. Korban terindah akan ku sembahkan, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak. Aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Dan ku bernyanyi bagi
korban terindah akan ku sembahkan, pujian ku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadiratnya rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Dalam hadiratnya ku rasa bahagia, dalam hadiratnya ada damai dan sejahtera, dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Ada damai dan sejahtera, di dalam hadiratnya ku temukan iman kekuatan, dalam hadiratnya ku temukan, di dalam hadiratnya ku temukan, di dalam hadiratnya ku temukan kasih-Nya. Oh, Kasih Tuhan yang begitu luas setiap kita. Ibu-ibu, kita akan melihat bulan kreasi untuk Komisi Wanita membuat kue pie. Nah, ternyata cara-caranya mudah sekali. Kita bisa buat di rumah. Tapi biar lebih bisa melihat cara-caranya, kita mau lihat satu video kreasi dari pengurus yang sudah mempersiapkan membuat kue pie. Halo, selamat sore ibu-ibu cantik. Jumpa lagi dengan saya Cucu, Saya Yusi. Saya Acen. hari ini kita akan membuat spesial menu ya. Iya. Yusi ya, kita akan pie. buat pie yang enak, yang lezat ya Bu Yusi. Bahan-bahan yang akan kita gunakan adalah Terigu, telur, gula tepung, sama margarin. Kita Pertama-tama kita masukkan terigu sama margarinnya. margarin sama gula tepung. Kita Aduk dulu. Aduk terus Bu Yusi ya diaduk sampai Sampai gerindil. sampai rata. Iya. Tuh udah mulai rata Bu Yusi. Iya, sampai menggerindil begini. Nah, Gampang ibu-ibu cara bikinnya. nah, kalau sudah begini, kita masukkan kuning telurnya. Gitu. Merah meriah ya.
Iya, murah meriah. Ini pasti bahannya di rumah ada semua lah. Gampang lagi ya. Iya. Ini kita aduk lagi rata. Sudah aduk rata, kita cetak di cetakan itu. Nah, udah begini Bu Ajeng, kita cetak ininya. Belajar mencetak ya. Belajar mencetak. Nih, sampai seperti ini. Sampai seperti ini. Oke. Ini kan udah selesai. Kita panggang sekarang selama 30 menit kita putar. Sambil nunggu ininya dipanggang, kita bikin flaknya ya. Nah, ibu-ibu cantik, sambil menunggu painya matang, kita akan membuat flaknya dulu ya. Bahannya adalah susu. Kita masukkan dulu susunya. Berapa gram? 250. Susu diaduk di sini pakai ini. Iya. Terus ya pakai itu diaduk. Terus kita masukkan terigu. Bukan, tepung maizena. Berapa banyak? Itu 1 sendok. 1 sendok maizena. Iya. 2 butir kuning telur. 2 butir kuning telur. Aduk, masukkan gulanya berapa ya? Gulanya 2 sendok makan. 2 sendok makan gula. Cukup sampai segini ya. Iya. Nih ibu-ibu udah selesai nih. Flaknya gampang kan? Cara membuatnya, kita dinginkan terlebih dahulu ya. Masukkan Kita tambahkan vanilanya biar wangi. Oke, bisa. Nah, ibu-ibu cantik, ini hasil yang udah matangnya. Sekarang kita akan membuat garnisnya ya, Bu Yusi ya. Kita akan suka-suka ibu-ibu deh mau dibentuk seperti apa. Sekarang kita tinggal mencoba nih.
Mana Bu Cucu? Kulitnya renyah, benar ibu-ibu. Kulitnya renyah, pelannya juga enak, kerasa banget. Buatnya gimana buatnya? Kerasa manisnya, kerasa gurihnya, harum. Udah harumnya ya, vanilinya harum. Palanya itu kulitnya renyah banget, enak. Oke. Boleh lah buat dijual juga bagus. Waduh. Mana tahu ibu-ibu kan mau bikin buat dijual, bikin di rumah buat dijual lagi boleh. Ini kalau mau piknik ini tinggal bawa begini. Tinggal dibawa ya. Iya. Nah ibu-ibu, menu hari ini kue pie udah selesai. Nanti kita bertemu lagi bulan depan di menu yang berbeda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wah, luar biasa ya. Ibu-ibu gampang ternyata ya, mudah caranya. Tapi kalau ibu yang tadi belum sempat mencatat, nanti bisa lihat di YouTube ya, YouTube Gereja Kristen Kalam Hidup. Setelah di-upload, nanti kita akan masukin alamatnya di grup komisi, biar ibu juga bisa mencatat tadi apa sih yang ketinggalan gitu ya, cara-caranya apa sih gitu ya. Oke, tadi kita sudah lihat cara membuat sesuatu. Sekarang juga kita dibuat oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, yaitu dengan firman Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mendengarkan pujian kita, firman jadi manusia. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Nggak ada bapak-bapaknya kan di sini? Sore. Ya. Puji
Tuhan ya, kita bisa bertemu kembali sekalipun lewat online ya. Mari kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu minta pimpinan Tuhan. Bapak, terima kasih kalau kami bisa ada sampai saat ini itu karena kemurahan yang Tuhan berikan. Karena itu ajar kami untuk terus bersyukur di hadapan Tuhan, mengingat betapa besar kasih penyertaan yang selalu Tuhan berikan bagi kami. Sekalipun mungkin kadang kami merasa kami punya banyak masalah, pergumulan. Tetapi di balik kami juga sebenarnya ada orang lain yang juga menghadapi persoalan yang sama. Karena itu ingatkan kami, bukan kami sendiri, bahkan mungkin orang lain lebih berat masalah yang dihadapi. Karena itu ajar kami untuk selalu mencari Tuhan. Percaya bahwa dalam segala situasi ada Tuhan yang menyertai kami. Karena firman sudah menjadi manusia. Yesus sudah menjadi manusia yang merasakan apa yang kami rasakan, rasa susah, sedih, gelisah, ketakutan, kekhawatiran, semuanya Tuhan tahu. Karena itu tenangkan hati pikiran saat ini ketika kami datang di hadapan Tuhan. Sehingga kami siap diisi oleh firman Tuhan dan kami siap menjadi orang-orang yang Tuhan kehendaki supaya kami bisa berdampak bagi orang lain, bagi gereja Tuhan, dan bagi keluarga kami. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu yang tidak sempurna untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, Bapak, Ibu, ada bapaknya. Dengar suara saya kayak ini enggak bergema enggak? Iya, mungkin ada satu yang harus di-mute ya. Itu kan pakai 2 alat ya. Tapi di situ udah di-mute sih. Udah ya? Coba. Berarti ya udah. Volume yang satunya Bu dimatikan aja Bu. Iya, kalau kita kan di-mute sama dikecilin semua. Justru ini sudah dimatiin sih. Oh, ini udah nggak ganti. Ya, ganti aja lah. Saya tutup ini ya. Jadi kedengaran ini kan. Oh iya. Ini jelas. Oh, iyalah, ya pakai ini aja lah. Malah ini tunggu yang mic-nya di sini ya. Ya, mic-nya harus di-mute satu. Udah di-mute sih, udah. Sekarang nggak ada kan? Nggak ada. Oke. Suaranya dikecilin. Share screen bisa ya? Kelihatan? Layarnya kelihatan lah. Kelihatan. Belum layar gede. Masa bikin layar gede? Oke, ini aja ya. Udah jelas ya? Oke, Ibu-Ibu, kita akan sama-sama melihat dari Filipi pasal 2. Terlebih dahulu dari ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Filipi 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Ada beberapa ayat. Bolehkah minta siapa yang baca? Tadi saya lihat yang tidak di-mute masih bisa untuk ngomong langsung, ada Mira. Nah, silakan Mira, boleh tolong bacain. Berarti dia siap-siap untuk jadi pembaca firman ya. Selamat sore semuanya, kita mau baca ya. Dari Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-7, betul Cuantau? Iya, betul. Semua Cuantau? Nggak giliran gitu Cuantau? Semuanya aja ini saya. Iyalah, anu sama siapa baginya. Oke, baiklah. Oke, judulnya ya, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ayat yang pertama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir,
dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayatnya yang ketujuh, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, thank you. Dengaran kan? Kan bisa? Ini aja ya, bisa ya. Oke. Screen-nya sudah jalan ya? Oh, belum ya? Oke, ibu-ibu kalau dari bacaan itu tentang kesehatian, ya kita belajar tentang kesehatian. Kalau kira-kira dari bagian ini sesuai dengan tema kita, kunci menuju kesehatian. Coba siapa yang bisa tebak dulu, kira-kira apa? Salah satu kuncinya harus ada apa? Sehati, sepikir. Sehati, sepikir, tapi ini kunci menuju kesehatian. Sudah gimana justru sehati? Tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Wah, berarti sudah mulai boleh ya, ada yang khotbah nih kalau sudah tahu. Ayo yang sudah tahu, beritahu yang belum tahu. Oke, ya. Ya, beberapa poin yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama, nah kita mulai dari yang kunci menuju kesehatian, yaitu yang pertama adalah sebenarnya satu tujuan. Nah, lihat dari firman Tuhannya ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 2. Karena di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan 11 kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu jiwa, satu tujuan. Oke. Jadi di sini dikatakan betul, mulai dari kecil kita itu sering mendengarkan nasihat ya, apalagi namanya ibu-ibu, tidak pernah berhenti untuk menasihati ya, mulai dari anak-anak, ke suami, ke siapapun ya, nasihat selalu ada. Nah makanya dikatakan apalagi di dalam Kristus, di dalam Tuhan itulah kita juga diberikan nasihat ya, supaya lebih baik lagi. Terus ada penghiburan kasih ketika kita dalam keadaan susah, dalam keadaan apapun, ada penghiburan yang Tuhan berikan. Ada persekutuan roh. Tuhan mengingatkan kita bahwa sebenarnya kita tidak pernah sendiri. Gereja itu ada karena ada persekutuan orang-orang yang percaya. Ada persekutuan di dalamnya. Terus ada kasih mesra, ada belas kasihan. Nah, makanya Paulus ketika menulis surat ini kepada jemaat Filipi, dia tahu di waktu itu jemaat Filipi juga mengalami ada masalah, ya, ada kekacauan, ada keributan, pertikaian antara satu dengan yang lain, jemaat maupun di dalam kelompok besar di gereja. Karena itu Paulus mengingatkan, coba kalau kita mau mendengarkan nasihat, kita mau sama-sama dinasihatin, diingatkan, maka sempurnakanlah sukacitaku. Ada sukacitaku ketika apa? Ketika kamu sehati sepikir. Nah, sehati sepikirnya dalam hal apa? Ingat, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Nah, kalau kita bisa sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, maka kita bisa mencapai kesehatian. Nah, sekarang saya tanya dulu, apakah di dalam satu rumah selalu ada satu kasih atau enggak? Kira-kira gimana? Oh, enggak ya? Wah, Mira enggak ada ya? Ada kasih, ada berapa banyak kasih? Kalau yang mau ngomong boleh ya, langsung jawab aja. Boleh dibuka mic-nya, jadi bisa lebih santai.
Mir, kenapa ada bukan cuma satu kasih ya? Ya, kadang-kadang kan beda tujuannya gitu. Maksudnya harusnya sih kasihnya satu, tapi kadang beda perbedaan lah, ada perbedaan. Ada perbedaan ya. Tapi masih mending ya kalau kasih suami istri satu ya. Tapi kalau ada orang ketiga, nah itu. Gak ada jaminan ya. Kalau ada ternyata di satu rumah pun, aduh ternyata kasihnya bisa yang lain-lain ya. Oke. Dalam satu keluarga, apakah selalu satu jiwa? Ya, gitu. Enggak juga ya. Berapa jiwanya yang ada? Yang suka ngopi siapa? Biasanya ada kopi apa? Yemi berapa jiwa? Satu keluarga ada berapa jiwa, Yemi? Ada baru 3 jiwa. Jiwa, dia jiwa. Jiwa Yang dia maksudlah siapa ya? Padahal di kopi aja ada kopi belahan jiwa, kopi janji jiwa gitu ya. Belahan jiwa kan, ya oh Mira yang suka minum kopi, Pak Ian itu. Ya. Padahal harusnya satu keluarga satu jiwa, tapi kadang-kadang orang berpikiran yang lain, ya jiwanya bukan bersatu, bukan benar-benar sehati, benar-benar sepikiran ya jalannya. Sama, apakah dalam satu jalan selalu ada satu tujuan? Ayo, jalan Cibadak berapa tujuannya? Banyak arah ya. Nah, oke, kita lihat contohnya inilah, simpelnya. Satu jalan beda tujuan. Si orang kaya ini yang sebelah kiri bilang apa? Maaf ya, saya siang ini berangkat berlibur ke luar negeri dulu. Meeting mengenai gajian karyawan diundur saja minggu depan. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan apa? Aduh, ngos-ngosan ya. Padahal ini satu jalan kan? Tapi tujuannya beda. Ya, di bawahnya tulis apa? Kita hidup di dunia yang aneh. Di mana orang-orang kaya jalan jauh demi menghambur-hamburkan uang. Sementara orang-orang miskin jalan jauhnya demi apa? Mendapatkan uang, ya. Aduh, ada yang sampai satu jalan tapi banyak tujuannya. Mereka jalan yang satu sampai justru sengaja jalan jauh untuk foya-foya, ya, untuk hamburkan uang. Yang satu memang harus jalan jauh tapi demi mendapatkan uang. Nah, disitulah kita lihat satu jalan tetapi belum tentu satu tujuan. Nah, Yara, kalau melihat bagaimana supaya bisa mencapai satu tujuan, kita bisa belajar paling nyata itu dari semut. Ya, di rumah kita pasti ada. Kalau ada makanan, ada apa, wow, kelihatan mereka bergotong royong. Ya, kalau di rumah saya sering lihat, ada kecoa kalau mati, tuh kecoa lebih besar dari si semut ya, tapi mereka bisa gotong royong membawakannya ya, bawa pergi. Ya. Yang Tuhan ingin adalah coba teladani dari semut untuk mencapai kalau punya satu tujuan mereka bisa kerjasama ya, sama-sama bergandengan, ayo kita lakukan apa gitu ya, bergandengan tangan melakukannya. Nah, sekarang saya tanya, kalau berdasarkan gereja, apa impianmu tentang gereja? Apa yang kita harapkan? Kita pinginnya gereja yang seperti apa? Nah, mungkin boleh ada yang kasih pendapat dulu. Ini siapa yang paling senior? Yang di sini siapa yang paling senior yang di gereja? Paling senior siapa ya? Atau yang cari yang paling muda dulu lah. Cari yang paling muda siapa ya? Kalau lihat waktunya nggak tahu ya. Atau yang umurnya paling muda. Siapa Jen? Coba pilih. Jen ya? Saya pilih ya. Kayaknya kalau pilih yang paling muda, Hemi kayaknya. Ya, ada Hemi ya. Yang belum married juga Hemi ya. Ya, ada yang lain. Hemi gimana? Apa impianmu tentang gereja? Apa yang kamu harapkan dari gereja? Harapan saya gereja itu kedepannya itu
menyadari akan setiap keberadaannya, yaitu untuk menjalankan visi misi Allah, melakukan amanat agung, terus juga berdampak buat lingkungan, bukan hanya sekedar berdampak dalam hal kerohanian saja, tapi bagaimana dalam kehidupan orang-orang yang orang-orang bergereja di dalamnya, gitu sih Bu. Kepanjangan Hen, satu kalimat aja Hen. Harapannya gereja itu ke depan boleh melakukan panggilannya, yaitu untuk melakukan visi misi Tuhan, melakukan amanat agung Bu, memberitakan Injil. Masih panjang itu Hen. Dibilang satu kalimat. Gereja yang apa gitu. Ya udah, karena gereja yang punya visi ya, misi ya, melakukan kehendak Tuhan. Pinginnya gereja itu tambah besar enggak? Atau gereja tetap gitu aja? Berkembang. Berkembang seperti apa? Kembangnya apa? Berakar, bertumbuh dan berbuah. Bertumbuh dan berbuah. Oke, sekarang cari yang paling senior dulu lagi. Siapa yang paling senior, Jen? Nenek atau siapa? Siapa ya? Coba saya lihat satu-satu berarti ya. Sepertinya kita mau udah lama pengen dengar suara Ibu Esther deh. Walaupun bukan berarti paling tua ya Bu ya, paling senior ya. Caranya ya kalian. Mic-nya Bu, mic-nya Bu. Ada kedengaran. Ya, ada. Kalau bagi saya barangkali hanya satu saja. Gereja tuh harus penuh dengan kasih ya. Kasih ke dalam dan kasih keluar. Seperti yang Tuhan ajarkan, bagaimana kita mengasihi sesama, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Harus ada kasih, Jen. Kasih sesuatu. Kasih ke kita. Kasih sesuatu ya Bu ya. Makasih. Ya, oke. Nah, lalu bagaimana dengan ini? Gereja besar dan terkenal. Nah, boleh nggak gereja berkembang menjadi besar dan terkenal? Boleh nggak impiannya ini? Boleh. Boleh dong, ya kan? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh dulu ya? Ya, tapi apakah besar dan terkenalnya cuma hanya gedungnya ya? Atau gimana ya? Itu permasalahannya. Atau kita pinginnya gereja yang akrab dan eksklusif, artinya gereja yang wah benar-benar saling ngasihi Bu, tapi di dalam aja eksklusif sampai wah benar-benar akrab sekali. Orang lain mau masuk susah karena terlalu eksklusif. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan apakah impian kita tentang itu ya. Atau sebenarnya ya juga sudah dijawab ya beberapa oleh Ibu sama ini ya. Gereja yang bertumbuh, berkembang, berbuah dan menjadi berkat. Ya dengan mengasihi baru bisa menjadi berkat. Nah, kira-kira dari 3 ini sebenarnya kita pilihnya yang mana? 3. Kalau 3 jawaban ini kita pilih yang mana? 3. Nomor 3. 3 ya. Kamu 3-3-nya? Iya. Ya, nomor 3. Nomor 3 atau 3-3-nya? Nomor 3. Nomor 3 aja dulu ya. Serakah amat sih ya mau langsung 1, 2, 3. Kalau bisa masih mending ya. Tapi oke, kita sepakat kayaknya untuk jadi yang nomor 1 sampai sebesar gitu mungkin enggak ya Cian ya? Cian mungkin berapa tahun lagi ya? Hah? Jadi yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Tapi harus berapa tahun ya? Siapa tahun 50 tahun lagi Cian masih ada, kami sudah kemana gitu. Ada dari situ baru bisa terbayang ya. Oke, itu sekalipun mungkin impian kita, tapi kayaknya aduh itu bukan terlalu yang terpenting. Tapi kita sepakat pinginnya yang ketiga ya, berbuah dan menjadi berkat. Ya, dengan ada kasih yang seperti dibilang dan dengan melakukan apa yang menjadi visi misi Tuhan, bisa bertumbuh berkembang, itulah yang kita kehendaki. Ya, nah
Kalau kita sudah lihat nih, tujuan kita adalah menjadi gereja yang berbuah dan menjadi berkat. Nah, sekarang kita lihat ya, inilah tujuan kita. Kita harus sepakati dulu. Sekarang kalau demikian, saya mau sama-sama jadikan gereja ini adalah gereja yang berbuah menjadi berkat. Nah, kadang-kadang persoalannya adalah di dalam gereja tidak semua orang punya tujuan yang sama. Kadang-kadang kita punya impian, ada yang bermimpi, ya pinginnya sih seperti gereja yang besar. Aduh, apalagi di Bandung nih, PKKH orang belum terlalu kenal ya, apalagi dibilang nyempuk di mana ya? Kalau dibilang Cibadak orang baru terkenal gitu ya. Tapi apakah itu yang kita kejar ya? Kita kembali ingat bahwa kalau kita memang kejarnya berbuah, sekalipun tidak terlalu terkenal, tapi yang penting kita bisa menjadi berkat. Nah, tujuannya harus sama. Kalau mau sehati jalan, harus sama dulu tujuan kita ya, baru bisa sepakat. Oke, sama seperti dulu waktu kecil pernah nggak ingat kan main-main pakai kata pembesar ya, coba gimana supaya bakar kertas ya, pernah mungkin ada yang waktu kecil ya iseng fokuskan sinar matahari itu ke kertas pakai kata pembesar. Nah, lama-kelamaan gimana? Kertasnya itu akan gimana? Terbakar ya. Nah, ini ketahuan yang sudah pernah tes ya. Kayak Henny zaman now kayaknya nggak pernah tes kalian. Zaman ya kita masih pernah ya tes belajar itu. Tapi ternyata benar, dengan satu kekuatan terus-menerus ke satu tujuan, ternyata itu bahkan bisa membakar. Berarti punya kekuatan yang luar biasa. Nah, saudara, begitu juga dengan kalau gereja mau bertumbuh, kalau umat Tuhan punya tujuan, punya fokus yang sama, bersama-sama bersehati membangun gereja, maka yakinlah kita akan punya pengaruh yang jauh lebih besar daripada hanya sekelompok orang yang melayani. Ya, sekelompok orang, walaupun hanya sekelompok orang melayani, tapi kalau kita punya fokus yang besar, yang sama, maka itu sangat berdampak besar, ya. Nah, salahnya adalah, pertanyaannya adalah apa sebenarnya tujuan kita? Apakah kita sudah sevisi, semisi, setujuan? Apakah kita sudah mengerti apa yang menjadi kerinduan Tuhan? Supaya kita semakin benar-benar melakukan apa yang Tuhan kehendaki, ya. Nah, itulah yang pertama, ya, harus sehati. Supaya bisa sehati adalah mencapai satu tujuan. Lalu yang kedua adalah bagaimana supaya bisa mencapai tujuan, seperti di ayat 1-2 dikatakan. Kita harus mengutamakan orang lain, ya. Coba perhatikan di ayat ketiga. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Dan sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, berarti yang Tuhan kehendaki adalah apa? Kita harus menganggap yang lain lebih utama, berarti harus mengutamakan orang lain. Mau tidak mau, kalau kita mau bisa bersehati adalah ingat ada orang lain di samping kita, ya, bukan hanya mencari kepentingan sendiri, tapi ingat, bahkan di ayat 4 dikatakan bukan hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi ingat-ingat ada orang lain di sekitar kita. Nah, sama seperti gimana kalau ini 2 kambing ini mau lewatin satu tempat nih, harus caranya gimana? Si Meme kira-kira, nah, kalau dulu zaman dulu banyak cerita dongeng kan sebelum tidur si Meme. Apakah pernah dengar cerita ini? Apa yang harus dilakukan kalau 2 kambing ini mau saling menyeberangi? Kira-kira salah satu mengalah. Oh, salah satu mengalah. Mengalahnya gimana? Mundur satu. Yang besar suruh mundur dulu, jangan tahu. Oh, mundur dulu ya. Yang mana yang harus mundur dulu? Yang besar atau kecil? Yang besar. Oh, yang besar ya. Bukan yang kecil paling ya. lebih lincah. Ah, iya tuh.
Yang besar, wah berarti yang besar harusnya tahu diri juga, ya sudah, atau dia mundur. Atau yang kecil harusnya tahu diri juga dong, masih muda, ya sudah, lebih mundur lebih gampang ya. Nah, mengalah, yang lebih tua ya, oh benar, Mas Yusi tahu aja, yang kecil tahu mengalah. Supaya tidak gontok-gontokan kan, nggak bisa nyebrang ya. Padahal kita seringnya, ini cerita fabel, cerita dongeng dulu, dari dulu kita sudah tahu seperti itu. Kalau mau jalan menyeberangi, ya mengalah lah. Nah, sama dalam kehidupan harusnya juga demikian ya. Mau menyeberangi, ya sudah mengalah lah gitu ya. Yang kecil harusnya lebih duluan ya, karena ya kita lebih kecil harusnya. Dan lebih kecil ya harus mundur duluan dong gitu ya. Nah baru, atau kalaupun yang keras ini, yang kecil ini keras, ya mau tidak mau yang keras harus mengalah ya. Sama seperti saya tanya dalam kalau dalam keluarga suami istri, dalam suami istri antara mertua dengan menantu. Nah biasanya siapa yang harus mengalah duluan? Siapa yang harus mengalah duluan? Menantu nih. Menantu harus sama mengalahnya. Harus menantu ya. Hati ya. Semangat ya. Setuju ya. Kalau nggak dipecat ya. Semangat sekali yang udah punya menantu ini. Ya, Mira yang jadi menantu harus tahu. Oke, harusnya kayak gitu ya. Tapi kadang-kadang dalam kenyataan, nah misalnya kalau mertua lagi ada, saya mau tanya, kalau mertua punya makanan enak, dia tawarin siapa dulu untuk makan? Anaknya dulu. Anaknya dulu, benar. Iya, selalu anaknya dulu kan? Iya. Oh. Tapi kalau anaknya dipanggil, menantunya gimana? Mau nggak datang sendiri? Kesinggung. Iya, tersinggung deh. Berarti harusnya siapa yang dipanggil? Dua-duanya. Nah, harusnya dua-duanya. Atau panggil siapa dulu? Menantu dulu yang dipanggil. Kenapa? Kuncinya menantu. Kalau anak gak usah dipanggil, dia datang makan sendiri ya. Ya kan? Dia punya, dia bisa aktif makan sendiri. Kalau menantu, aduh malu-malu kucing pasti gitu ya, gak mau. Jadi makanya jadi mertua nih kuncinya sebenarnya. Mertua harus tahu, udah panggil-panggil aja, Mir makan Mir gitu. Walaupun ada payan gak usah dipanggil. Karena datang makan sendiri. Nah, jadi dalam segala situasi benar, kadang kita harapinnya menantu tahu diri, tapi ada kalanya justru yang besar juga harus tahu diri, mengalah duluan, mengutamakan yang lain. Ya, saya pikir ini bukan berlaku hanya di gereja, tapi dalam keluarga pun berlaku. Kalau kita saling mengutamakan satu dengan yang lain. Nah, itulah dua cara ketika orang berhubungan dengan orang lain. Ya, yang pertama kalau di sebelah kiri kita lihat. Kalau orang memikirkan diri sendiri, akibatnya apa? Dia akan selalu mengeluh kan, wah mulai berbantah, kok ini gini ya, ini gini, berbantah-bantahan, protes sana sini ya. Tapi kalau orang yang memperhatikan, mementingkan orang lain, apa hasilnya? Ada sukacita, karena dia melihat, oh ya, ini, ayo datang makan bersama-sama, nikmati, ada sukacita, sama-sama senang kan jadinya gitu ya. Tapi kalau yang diri sendiri, ya akhirnya dia ngeluh, menantu tidak tahu diri gitu, tahunya makan aja gitu. Pasti semuanya jelek, makanya di mata mertua selalu menantu kayaknya paling jelek sebetulnya. Kadang-kadang karena sudah ada hambatannya ya, kalau makanya harus belajar mengalah. Nah, akibatnya lebih parah apa? Perpecahan ya. Kalau pikir diri sendiri terus, pasti akibatnya perpecahan. Tapi kalau yang mementingkan orang lain, akibatnya adalah ada kesatuan. Lalu yang sebelah kiri,
Ketika memikirkan diri sendiri, akibatnya adalah kesombongan. Selalu merasa, wah saya lebih utama dong, kamu harus hormati saya dong, lebih sombong ya. Tapi kalau yang mementingkan orang lain, belajar rendah hati di situ ya. Yang memikirkan diri sendiri akan otomatis menganggap saya lebih baik dong dari orang lain. Ya, sedangkan yang mementingkan orang lain akan menganggap siapa yang lebih baik? Orang lain ya. Nah, kalau yang sebelah kiri, yang diri sendiri berarti peduli hanya diri sendiri, tapi yang mementingkan orang lain peduli kepada orang lain. Nah, ini yang terakhir nih, kita kan mau pinginnya menyerupai siapa nih? Mementingkan orang lain akan menyerupai Kristus. Kalau mementingkan diri sendiri, berarti kebalikannya dong. Berarti akan menyerupai siapa? Setan, si iblis ya, hati-hati ya. Jadi kalau kita mulai merasa diri, wah kayaknya saya egois nih, jangan-jangan saya sedang menyerupai siapa nih? Kalau bukan Kristus, ya pasti di sisi lain berarti menyerupai setan, iblis ya. Mudah-mudahan kita tidak demikian ya, kita terus belajar. Dan lihatlah kondisi, kalau orang tidak saling mengutamakan satu dengan yang lain, akhirnya apa? Ya saling gontok-gontokan siapa yang kuat, siapa yang menang ya. Kamu yang mencegal tempatku, udah kamu yang akan dikalahkan ya. Orang bukan lagi kerjasama, pokoknya siapa yang bisa dijatuhkan. Ya seperti kadang-kadang orang bisnismen bilangnya apa? Kalau orang susah bilangnya, aduh kita makan apa hari ini ya. Nah, tapi kalau bisnismen ngomongnya apa? Kita makan siapa ya hari ini? Jarang ya perbedaannya enggak. Orang miskin berpikir apa? Makan apa hari ini? Tapi orang bisnismen ya berpikir makan siapa hari ini? Siapa yang mau kita telan? Siapa yang mau kita jatuhin? Nah, itu karena punya ciri tidak lagi mengutamakan orang lain gitu ya. Nah, secara begitu juga coba kalau kita mementingkan orang lain. Kita akan lihat nih, di antara mereka coba dari pastor ini siapa yang paling baik? Gimana bisa mencapai satu tujuan membuat satu pastor yang lengkap? Kalau kita melihat, wah saya punya dong yang paling baik, saya yang paling hebat. Nah bisa nggak mencapai tujuan? Kalau yang satunya juga enggak kok, saya yang lebih baik. Nggak akan bisa bersatu. Ya. Tapi kalau masing-masing melihat, oh ya kamu punya baik juga ya, oh kamu juga punya sisi baiknya, ayo kita bersatu. Kita bersatu, kita selingi, saling baru bisa. Ya, nah. Sama seperti anggota tubuh. Kalau mau dibilang kepala, apakah paling penting apa? Kepala, tangan, mulut, atau apa? Kalau cuma kepala aja, tapi kepala tidak perintahkan tangan, yang lain tidak menolong, gimana? Ada gunanya enggak? Tidak bisa, ya. Otomatis tetap tidak bisa, ya. Harusnya berarti mengutamakan satu dengan yang lain. Begitu juga di dalam tujuan organisasi akan tercapai jika kita semua saling mengutamakan satu dengan yang lain. Di gereja pun demikian ya, antara hamba Tuhan, pendeta, ataupun tua-tua, diaken, majelis, gereja, atau pengurus. Kalau mau mencapai satu tujuan adalah saling memperhatikan. Dan kalau kita perhatikan, biasanya kadang-kadang orang yang penting bagiannya. Di gereja yang seringkali dilihat komisi yang paling lemah itu apa? Mungkin orang, sekolah minggu lah, itu kan kecil, nggak terlalu penting. Atau pemuda lah, ada nggak perlu. Padahal yang paling lemah itulah yang harus paling diperhatikan. Ya. Nah, kalau mau maju, ya harus bekerja sama, saling ya, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengosongkan si akunya. Lihat bacaan yang Tuhan berikan. Ingat di Filipi 2. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, lalu sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri, dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Berarti yang Tuhan kehendaki apa? Mengosongkan dirinya dengan cara satu, tidak mencari. Jangan cari-cari, cari kepentingan sendiri atau pujian. Jangan-jangan sebenarnya kalau ketika kita mencari kepentingan sendiri, sebenarnya terselip di dalamnya kita sedang ingin dipuji. Dan itu akan menjadi sia-sia. Ya. Atau yang kedua, jangan cuma mencari, tapi
lalu hanya memperhatikan, sudah dicari fokusnya hanya diri sendiri, yang penting saya maju, yang penting saya diberkati, yang penting si akunya, yang penting saya. Ingat, hati-hati, kadang-kadang si aku kita yang justru menghambat kita untuk maju, ya. Nah, belajarlah seperti ini. Kalau kita punya motivasi yang salah dengan si akunya, akunya ingin apa? Dihargai. Nah, apa yang terjadi? Bisa memunculkan apa? Ketegangan, marah, tersinggung, atau sombong. Ya, misalnya dalam hal-hal kecil kadang, misalnya tiba-tiba ini lakukan sesuatu tanpa pemberitahuan. Nah, orang yang si akunya tinggi akan merasa, kok kamu lakukan sesuatu tanpa informasi ke saya? Nah, saya merasa tidak dihargai dong. Nah, mulailah terjadi ketegangan, kemarahan, tersinggung, ya. Saya lihat kadang-kadang masalah kecil, seringkali sayangnya di gereja muncul juga dari masalah kecil. Hanya karena salah paham ada sesuatu, hal itu muncul, ya. Saya pernah demikian. Ketika saya lakukan sesuatu, ternyata dari atas bilang, padahal saya sudah dapat izin dari yang lain, orang atasan juga. Tapi yang di sisi lain bilang, kamu kita, gitu ya. Wah, langsung menilai yang jelek. Nah, itulah langsung terjadi apa? Kemarahan, ketegangan. Nah, si akunya pingin apa? Selalu pingin dicintai. Kamu harusnya menghormati saya, kamu harusnya mencintai saya, mengasihi saya dong. Tapi ketika dia mulai merasa, kok kalian tidak mengasihi saya sih? Kok kalian tidak memperhatikan saya sih? Apa yang muncul? Kecewa, putus asa, menyerah. Mulai merasa, aduh, gak ada gunanya nih, kok kalian jalan sendiri, tidak peduli dengan yang lain, ya. Nah, keinginan itu sebenarnya masalah di mana? Sebenarnya seringkali masalah cuma di si akunya. Harusnya kan simple, oh ya, oh salah ya, ternyata lain kali harus infoin dulu, ya sudah, selesaikan masalah. Tapi kenapa harus berkepanjangan? Karena si akunya yang selalu merasa, wah, tidak dihargai, tidak dicintai. Jadi mari kita belajar, aduh, kalau bukan hal yang terutama, terpenting si akunya itu udah nggak apa-apa lah, dikat aja, ya. Bukan belajar seperti yang Tuhan inginkan, ya. Ingat, ada 3 poin sebenarnya dari yang kecil itu, tidak mencari, jangan mencari kepentingan diri sendiri. Cari pun Tuhan bilang apa? Jangan, ya, tidak mencari. Yang kedua apa? Jangan hanya perhatikan, yang dilihat cuma kepentingannya sendiri. Yang penting saya beres, yang penting saya baik-baik saja. Tidak boleh, ya. Tapi harus memperhatikan orang lain. Dan yang tingkatannya lebih lagi apa? Bukan saja sudah tidak mencari, tidak egois memperhatikan diri sendiri, tapi yang Tuhan inginkan sampai tahap terakhir harus apa? Mengosongkan diri. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Mengosongkan diri artinya apa yang menjadi ego kita, ya bukan itulah yang terutama. Ingat kenapa Tuhan bilang balaslah pipi, ketika orang pukul pipi kananmu, kasihlah lagi pipi kiri. Bukan supaya oke lah diam aja, enggak. Artinya kita tidak usah balas, kosongkan diri kita, yang menjadi hak kita, udah kita nggak usah balasin, ya. Serahkanlah ke Tuhan, ya. Nah, saudara, ini ada satu cerita, ya. Ini ada seorang pemimpin, ya, seorang pemimpin pasukan yang tegas dan berani, dan dia sekaligus sebenarnya seorang pribadi yang lembut dan rendah hati. Nah, suatu kali di dalam perjalanan, terus dia menunggang kuda, lalu dia melihat prajurit-prajuritnya sedang bertugas. Ya, di situ akhirnya dia melihat ada sejumlah prajurit sedang menebang beberapa pohon untuk mendorong dan menarik batang kayu yang cukup besar, dan aduh betapa beratnya, dan mereka terus gagal. Tapi ternyata di samping itu ada seorang prajurit yang berteriak-teriak memberi komando dengan berkacak pinggang, ya. Melihat pemandangan ini, ya, sang prajurit yang tadinya di kuda itu bertanya, kenapa kamu cuma teriakin mereka aja? Cobalah bantuin. Kenapa kamu tidak bantuin?
Nah, dengan tegas si kopral itu menjawab, saya itu kan seorang kopral dan saya adalah pemberi perintah. Nah, mendengar perintah itu, mendengar jawaban ini, nah sang prajurit ini akhirnya yang duduk di atas kuda ini turun dari kudanya dan dia bersama-sama dengan prajurit itu apa? Berupaya keras mendorong batang-batang kayu ini dan akhirnya mereka berhasil. Nah, selesai berhasil, dia naik kembali ke atas kudanya, lalu dia mendekati si kopralnya itu dan berkata, lain kali kalau anak buahmu menghadapi kesulitan, panggil saja seorang panglima. Wah, dengan ketegangan yang amat sederhana, tapi akhirnya si kopral ini terkejut. Kenapa? Karena siapa yang ada di atas kuda ini? Siapa yang sebenarnya tadinya turun dan membantu mengangkat kayu itu? Dia adalah George Washington, ya, sang jenderal, panglimanya, ya. Karena dia lihat ini kopralnya aja tidak mau turun tangan, tapi akhirnya jenderalnya yang turun tangan, ya, George Washington yang turun tangan. Nah, saudara, mereka akhirnya kaget, wah ini kepalanya aja mau turun tangan, tapi pemimpin di bawahnya dikit aja tidak mau. Nah, seperti inilah yang Tuhan inginkan. Seorang pemimpin, bukankah yang Tuhan katakan apa? Seorang pemimpin adalah seorang yang harus melayani, turun ke bawah untuk melayani. Bukan yang hanya memberikan perintah, tapi dialah yang harus bisa turun ke bawah, mengayomi orang-orang di bawah. Bukankah itu yang Tuhan bilang apa? Yang Tuhan Yesus lakukan adalah apa? Mengosongkan dirinya. Ada lubang di dalam dirinya. Ada harga diri yang lubang di tengah-tengah kehidupan Yesus. Dikosongkan demi apa? Demi untuk menyelamatkan manusia. Sekalipun harusnya Yesus dipuji, dihargai orang, tapi lihat, sekalipun orang lain tidak memuji dia, tidak menghargai dia, bahkan kayu salib ada untuk menancap tangannya, kakinya, tapi Yesus mengorbankan diri. Nah, saudara, inilah yang Tuhan inginkan. Di dalam gereja, di dalam rumah Tuhan, harusnya itu yang terjadi. Belajar mengosongkan diri. Belajar mengosongkan diri berarti mungkin kadang-kadang Tuhan meminta dari kita, ayo serahkan ini, ayo serahkan egoisnya kamu, serahkan si akumu. Tapi kita sering apa? Tarik-menarik dengan Tuhan. Tidak, Tuhan ini saya pingin, ini saya mau, saya ini harus dihargai, saya harus dipuji dong, masa saya harus mengalah terus. Nah, tapi itu yang Tuhan inginkan adalah kita belajar mengalah. Sampai mungkin kita harus diinjak-injak, kita tidak diakui, kita tidak dihargai. Oke, tidak apa-apa. Kalau demi pekerjaan Tuhan bisa terlaksana, harusnya kita rela. Harusnya kita mengosongkan diri. Yang terutama bukan lagi si akunya kita, tapi yang penting adalah supaya apa yang Tuhan kehendaki terjadi. Nah, satu pertanyaan buat kita adalah, maukah kita bersehati, bergandengan tangan meraih tujuan? Kita sudah tahu apa yang menjadi kuncinya supaya kita bisa bersehati. Satu, lihat tujuan yang sama. Jangan fokus ke tujuan yang berbeda-beda. Yang kedua apa? Lihatlah, utamakan orang lain. Tanpa orang lain nggak mungkin kamu bisa berhasil. Gereja bisa maju bukan karena satu orang, tetapi karena kita bersehati, bergandengan tangan. Lalu mau tidak mau, kadang-kadang butuh pengorbanan, mengosongkan diri. Baik dari atas maupun dari bawahan. Bawahan merasa, yang di bawah mungkin pelayan merasa saya kurang dihargai, saya nggak diperhatikan, saya nggak dipeduliin. Udah nggak apa-apa, karena Tuhan yang peduliin kita. Tuhan yang tahu kita kok. Atau dari atas kita merasa, wah saya yang lebih tinggi. Tidak, justru kita yang harus sesekali mengosongkan diri, berkorbanlah demi orang-orang yang kita layani. Ya, biar Tuhan menolong kita, supaya benar dengan kesehatian ini kita benar-benar bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan, bergandengan tangan menuju apa yang Tuhan kehendaki. Biar Tuhan memberkati kita, menolong kita supaya kita lebih lagi melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin.
Mari kita akan sama-sama berdoa, minta dengan hormat Ibu Haja berdoa bersama. Ibu, mic-nya masih tertutup. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami datang menghadap hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena di tengah kehidupan kami yang penuh dengan perkara-perkara yang menakutkan, terutama karena pandemi ini, Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu, untuk kami belajar lagi, untuk kami mengingat lagi akan Tuhan yang begitu mengasihi kami, yang begitu menuntun kami senantiasa agar kami tidak salah di dalam melangkah dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan karena melalui Ibu Valentina kami diajar bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan, bagaimana kami menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri akan menanamkan di dalam hati kami, jemaat GKKH ini, untuk punya satu tujuan yang sama. Untuk kami dapat menghormati dan mengutamakan orang lain. Untuk kami juga dapat menyangkal diri kami sendiri, mengosongkan diri kami sendiri, tetapi diisi oleh Tuhan saja. Kami, gereja GKKH ini dapat bertumbuh, berkembang dengan penuh kasih, seperti yang Tuhan harapkan, bagaimana anak-anak Tuhan dapat menjadi saksi Tuhan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintah negara kami, untuk tenaga kesehatan, untuk vaksin yang memang disiapkan bagi seluruh rakyat Indonesia, untuk rakyat Indonesia sendiri, yang walaupun sudah diberi peringatan untuk tetap berhati-hati menjalankan protokol kesehatan, tetapi merasa diri sudah divaksin sehingga sembarangan di dalam melakukan aktivitasnya. Ampuni Tuhan segala kelemahan dan dosa kami, dan sekali lagi kami serahkan gereja Tuhan, gereja Kristen Kalam Hidup ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan berkati evangelis yang ada, berkati majelis, berkati seluruh pengurus komisi, berkati seluruh anggota jemaatnya, agar bisa sehati sepikir untuk menjadi gereja Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Ampuni Tuhan segala kelemahan dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Ibu Valen, bawakan firman Tuhan. Kita akan lihat sedikit pengumuman. Sebentar Ibu-Ibu ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita melihat hanya dua pengumuman. Yang pertama, ibadah Komisi Wanita Kalam Hidup bulan depan tanggal 26 Mei 2021 pukul 4 sampai jam 5. Tapi Zoom-nya sudah mulai dibuka pukul 3.45. Jadi seperti hari ini sudah Zoom-nya dibuka 3.45, ada 2 ibu yang sudah join gitu ya. Sebelum waktunya tiba, itu luar biasa ya, sebelum ibadah. Dan 2 orang itu nanti akan saya umumkan mendapat souvenir ya. Souvenir dari Komisi Wanita karena sudah hadir tepat waktu, malah lebih awal, bukan tepat waktu lagi ya, lebih awal. Yang kedua, ibu-ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan pelayanan Tuhan, terkhususnya untuk Komisi Wanita, bisa mentransfer ke nomor rekening BCA di nomor 24310670066 atas nama Lita Kometa. Nanti ini akan di-share di grup besar supaya ibu-ibu bisa lihat pengumuman berikutnya ya. Bisa lebih jelas ya. Yang tergerak bisa melihat lagi pengumuman, nanti akan saya share di grup besar. Kemudian 2 orang ibu yang mendapat souvenir karena sudah join di awal ya. Pas saya join tadi jam 15.43 kalau nggak salah ya. Ibu ini sudah ada 2 ibu ini ya. Luar biasa. Di luar pengurus ya. Pengurus memang harus hadir pengurus ya. Tapi ini di luar pengurus tiba-tiba ada. Wah, saya luar biasa ya, saya terharu ya. Ibu itu nanti
Bisa ambil souvenirnya di gereja ya minggu ini kurang lebih jam 9 sampai jam setengah 10 ditunggulah. Menghadap bertemu dengan Ibu Lita atau Ibu Beatrice atau Ibu Yuli ya. Yaitu Ibu Catherine dan Ibu Sinlan ya. Ibu Catherine sama Ibu Sinlan nanti bisa mengambil hadiah kecil di Ibu Lita, kalau nggak Ibu Beatrice, kalau nggak Ibu Yuli ya. Ditunggu jam 9 sampai jam 9.30 hari Minggu. Kemudian pengumuman yang terakhir adalah ibu-ibu yang luar biasa hari ini, yang join hari ini ada 33, mungkin 34 ya, karena Ibu Sinan ada 2 orang ya di situ, ada 34. Semuanya dapat souvenir ya dari Komisi Wanita yang bisa diambil di Gereja Kristen Dalam Hidup ya. Bisa diambil jam 9 sampai 9.30 sama ke Ibu Lita, Ibu Beatrice, dan Ibu Yuli. Nah, bagi yang tidak bisa mengambil, nanti ada beberapa yang mungkin bisa dititipkan atau diharapkan sih bisa mengambil ya, diharapkan ya. Dan batasnya memang hanya hari Minggu sampai setengah 10. Lewat itu nanti hadiahnya untuk bulan depan berarti ya. Kalau ya, ini ada beberapa yang akan dikirim. Ya. Kemudian yang terakhir kita akan menerima berkat. Sebelum mengakhiri ibadah kita, saya minta Ibu Valen. Oke, ya Ibu, kita akan berdoa ya. Bapak, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan kami bisa hadir saat ini, ajar kami Tuhan ketika sekalipun kami ada masalah pergumulan, tapi kami juga mengingat mungkin ada orang lain juga yang harus diperhatikan. Karena itu ajar kami peduli satu dengan yang lain, mulai dari lingkungan kecil kami, mulai dari keluarga, mulai dari gereja Tuhan. Sehingga kami belajar mengembangkan diri untuk memperhatikan, mengutamakan yang lain. Dan kami terus belajar mengosongkan diri kami, bukan si akunya yang harus dipuji, dihargai, tapi yang penting nama Tuhan ditinggikan. Dan biarlah firman Tuhan ini sungguh menolong kami untuk terus bertumbuh di dalamnya. Gereja Tuhan, Tuhan berkati, mampukan setiap pengurus yang ada, khususnya pengurus Komisi Wanita, untuk terus bertumbuh. Dengan bersahati, bergandengan tangan, kami percaya Tuhan akan memampukan mereka. Karena yang diperlukan bukan seberapa hebatnya seseorang yang memimpin, tetapi yang diperlukan adalah seberapa banyak orang yang mau bergandengan tangan untuk bekerja sama. Karena itu mari Tuhan berkati gerejamu di tempat ini, Komisi Wanita terus bertumbuh menjadi apa yang Tuhan kehendaki, berbuah dan berdampak bagi yang lain. Tuhan berkati juga ibu-ibu yang ada di tengah kesibukan, tetapi kami selalu ingat untuk menyediakan waktu mengikuti persekutuan wanita ini, sehingga kami terus mendapatkan berkat dan kami terus bertumbuh di dalamnya. Tuhan memberkati setiap kami dengan anugerah daripada Tuhan, biarlah kasih sayang Tuhan Yesus juga memampukan kami dan menyertai kehidupan kami, dan Roh Kuduslah yang menyertai, memampukan kami untuk terus belajar hidup, mengutamakan orang lain, mengosongkan diri, sehingga semakin serupa dengan Kristus. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin.